Nah, jadi kini di sana kita menuju Tompe Telempong Batu di Talanganau. Nah, itu wisata sejarah dan mistik. Nah, banyak mistiknya. Mari kita sama-sama kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu madu sana kini kita masih di Inyek Sarugo. Kini kita berada di kecamatannya namanya Gunung Omeh. Nah, nagori namanya Talanganau. Itu adalah nagori, salah satu nagori yang bersejarah, banyak monumen, banyak yang bisa dipelajari dari nagori Talanganau. Jadi kini khususnya kita berada di Telempong Batu, wisata sejarah yang harus kita lestarikan. Untuk lebih jolenya sejarah ataupun perkembangannya Telempong Batu itu kita minta jelasannya juru yang paling ahli dari Telempong Batu. Tentu tukangnya yang tahu, ataupun istilahnya yang punya keturunan ataupun garis keturunannya atau yang memelihara Telempong. Jadi kita kini bersama Bapak Aril Afrizal. Jadi itu Pak, jadi bercerita lah Pak tentang Telempong Batu itu. Ya, Telempong Batu adalah salah satu barang peninggalan Saka yang telah terdata di pemerintahan sejak dari tahun 85. Mengenai sejarah Telempong, sabalun batu Telempong ke Basobo dan kita di Basobo di siko dek masyarakat kira-kira pada abad ke-2 balik ada salah seorang warga masyarakat kita bernama Samsudin. Samsudin itu adalah anak tunggal seorang pada dia kakak tinggal jo kedua orang tuanya. Samsudin ke pada satu malam mimpi didatangi oleh tiga cahaya yang berserak di sekitar tempat tinggal. Bahkan mimpi itu pun tak semalam, sampai 3 malam dia mimpi mode itu. Maka di hari nang berikutnya coba cari dari api dari mimpi itu. Maka setelahnya keliling-keliling di sekitar tempat tinggal itu, maka setiap titik cahaya yang ada dalam mimpi itu batu lah bersebut di beliau itu. Batu di tubuhnya berbeda pada batu-batu yang biasa yang mengeluarkan nada gitu. Setelah dicari maka dibawanya lah batu besiko di Samsudin. Jadi awalnya terpisah ya? Terpisah, tapi tidak begitu jauh, masih dalam satu kawasan gitu. Jadi batu kok nyalau kasih kau ceritanya. Nyalau tuh pakai lidi kerambeja, nyala cuy aja gitu kecil orang tua dulu Kok dikumpul lah batu tu siko. Batu kok diletaknya di atas kepala gua istilahnya, kok di bawahnya ada semacam lubang terowongan kok. Kok diletaknya lah batu tu siko. Jadi batu kok awal kali gunanya selain untuk apa di Samsudin tuh alat musik yang mungkin pada tahun saat itu baru yang ada baru yang ada kalau jadi semacam area permainan di Samsudin bersama masyarakat kampung, dan juga sebagai media untuk pengumpulan masyarakat itulah. Jadi batu ko di guguah di panggang goyan, di guguah batu masyarakat berkumpul ke siko. Itu filosofinya. Pertama batu ko gunanya adik kemoyan itu zaman itu tuh yang harumnya kemoyan kasok kan jauh kita bangun kemoyan di masyarakat bunyi batu masyarakat ke siko. Buktinya di siko kan sampai kini balai adat kalau dulu ada beringin semacam tempat rapi di toko-toko masyarakat dari dulu ya gitu. Selain itu juga guna di Samsudin itu tempat semacam tempat di inyonan membawa batu ko
ada semacam tempat resmi di Dau Batara seorang awaknya. Iya. Itu pun tidak disengaja nyoba Batara di situ kok. Pada suatu hari orang gaibnya meninggal Samsudin kok. Iya. Meninggal orang gaib laki-lakinya, orang gaib kondisi histeris. Histeris pas gininya kurnya trauma lah, tidak bisa ditoga nama kau nangis lah sampai suatu hari. Aku disuruhnya mak aku pergi balik mau. Kini balik limau, luak limau nang tapi mandi itu. Iya. Saya pulangnya mandi disuruh lama aku lolok doke jenazah ayah itu. Aku Allah Amak meninggal. Dikuburkan di tempat yang sama. Di balik tempat namanya gini kan. Maka sepeninggalan kedua orang tuanya kelas Samsudin acok pemanung di siko gitu. Dalaminya bomono atau kesendirian tuh, itulah di bawah hal-hal yang terkait yang di luar pada yang biasa yang terjadi pada diri Samsudin. Ada mengecekkan masyarakat inya bersobok di daerah lain pada Fortunan Samu Harinan Samu, sedangkan masyarakat lain yang ngecekkan inya di siko waktu itu gitu. Jadi kadang-kadang nampaknya siko, kadang-kadang hilang. Jadi ndak tahu waktu aja kan. Sampainya Samsudin kan ndak bersobok, sampainya hilang gitu. Hilang tuh ndak tahu rimbunya, mati ndak tahu kubuannya gitu. Maka dia gila gola masyarakat tungkunan hilang. Jadi yang mengumpu aja maupun batu ko tungkunan hilang tuh lah. Sampai kini pun masyarakat awak di siko masih beranggapan Samsudin ko masih ada di siko gitu. Iya. Maka di siko ada hal yang perlu awak jago, pertama etika, awak berlaku sopan. Kalau dibawakan ke agama awak juga mensyukuri kan itu yang Tuhan lah memberikan mungkin lewat Samsudin ko sebagai benda keramat di negara iko. Iya. Maka setiap ke siko awak etika menginjak-injak nak kuliah, meliwa-liwa nak kuliah gitu. Nah, itulah istilahnya bakal kemudian anak awak minta izin ke beliau si yang punya itu gitu. Iya. Jadi awak nak kuliah leluas saja masuk. Itu terima kasih Pak. Ya. Banyak penjelasan dari Pak. Kemudian dari penjelasan dari Pak tuh yang panjang lebar tuh mengenai sejarah tuh berarti banyak kita dapat kesimpulan hikmah. Berarti banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Tidak cuma nilai mistik saja, tapi nilai pendidikannya do, budayanya do situ, sejarahnya do situ yang bisa diambil untuk kehidupan. Karena cuma tidak tompe untuk main-main musik saja, tapi ada nilai pendidikan yang luar biasa. Kemudian kita tengok di siko di Telangono khususnya mungkin apa di sana yang lain-lain banyak tukang telempong dari siko. Ada grup telempong sebagai mungkin banyak siko objek-objek wisata yang bisa kita kunjungi selain dari wisata sejarah dan yang lainnya bisa kita tengok. Itu saja pertemuan kita kini bersama aja Pak Ariel Afrizal sebagai juru pelihara telempong batu di Nagari Telangono. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.